Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, terutama Ustadz Ibn Hajar ini. Takbir. Langsung saja Ustadz, ya terima kasih atas kesempatannya. Jadi sabar itu ada 3 yang saya tangkap itu: sabar pada musibah, taat, maksiat. Ini maksiat Ustadz. Jadi kita sekarang kan apalagi di zaman medsos, zaman teknologi sekarang kan, jadi maksiat itu begitu mudah kita dapatkan. Ini terutama generasi muda ini ya, anak-anak kita disuguhkan hal-hal yang membuat keimanan mereka ya semakin jauh dari Allah Subhanahu. Benar kata Ustaz tadi bahwa kita sekarang keimanan kita itu terus digoda ya, agar kita sekarang ini jauh. Bahkan mereka menginginkan agar iman kita ini lepas dari kita kan. Nah, terutama generasi muda. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada kiat dari Ustadz ya, atau pernah dibaca atau bagaimana kan, mengenai bagaimana kita menghadapi kondisi ini, terutama sabar alal maksiat ini kan ya, sehingga kita bisa memanage itu menjadi suatu hal yang bisa membuat iman kita menjadi semakin meningkat gitu kan. Kita manage itu dengan adanya kondisi-kondisi yang mendekatkan menjauhkan anak-anak kita, generasi muda kita dari hal-hal yang berbau religius kata orang sekarang itu kan. Kita manage itu sehingga dengan adanya ini semakin mendekatkan diri, bukan semakin menjauhkan. Dan mungkin ada kiat Ustadz ya, sehingga kami sebagai orang tua, anak generasi muda kita ini, kata Rasulullah SAW, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Itu saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Amril Nurman. Ya, beliau ini sebenarnya senior kita ya di kampus, tapi beliau luar biasa dengan tawaduk tetap ikut di BSB. Sebenarnya beliau ini nanti diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di forum ini. Maka kita butuh orang-orang yang seperti ini ya, yang dia besar tapi tidak harus membesarkan dirinya ya, orang-orang yang tidak sombong, yang tetap tawaduk dengan segala kelebihan yang dimiliki. Sebenarnya beliau sudah tahu jawabannya, cuma sengaja biar kita semua menyadari tentang pentingnya bersabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Yang pertama kata Imam Syafi'i itu adalah sibukkan diri kita dengan hal yang positif, insya Allah yang negatif nyingkir dewek. Jadi perbanyak kegiatan positif, dan BSB ini adalah salah satunya ya, insya Allah ya. Dengan kita aktif di BSB, keliling setiap Ahad subuh, setiap Kamis juga malam Kamis kita di markas besar kita di rumah Bang Yudi, kita majelis taklim, hafal doa, belajar ngaji, belajar khutbah, dan nanti juga persiapan belajar barzagi dan marhaba untuk marhaba anak Panglima Gari gitu ya kan. Nah, semua kita pelajari. Jadi dengan bergabung di komunitas-komunitas. Jadi yang pertama tadi isi dengan kegiatan positif. Insya Allah yang negatif nyingkir dewek. Tak sempat mikir. Ya, contoh ya, saya pribadi ini ngajar di 14 majelis taklim saat ini yang saya asuh. Ngajar di 2 pondok pesantren, ngimam di Alamir, ya, standby di kantor MUI ya, setiap hari kerja dari ba'da zuhur sampai asar. Jadi tidak sempat macam-macam, tidak sempat naik-naik, habis waktu oleh aktivitas yang positif tadi, oleh ngajar, majelis ya, menjawab pertanyaan agama baik langsung ataupun kadang melalui WA, di Facebook dan sebagainya. Jadi waktu sibuk. Maka kalau saya pun pegang HP itu bukan main game, Dek ya, mana Dek? Bukan main game ya, tapi sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan kepada saya. Jadi sibukkan dengan hal yang positif sehingga tidak sempat, pas balik ke rumah tuh lah capek, lah sengal
Ya, jadi nggak sempat nak neko-neko, sempat nak macam-macam. Yang kedua, bergabung di komunitas-komunitas yang baik seperti ini. Gabung di BSB, gabung di majelis zikir asy-syifa. Ya, jadi bukan cuma gabung saja, tapi ikut zikirnya. Ya, zikir itu adalah benteng. La ilaha illallah hisni. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu kata Allah adalah hisni, bentengku. Nah, kalau nak aman masuk dalam benteng, maka sekuat apapun serangan dari luar, serangan dari setan, serangan dari dunia, serangan dari belewa tadi, ya kan? Itu tidak mempan, ya kan? Maka insya Allah dengan masuk dalam benteng Allah, dan benteng Allah itu adalah zikrullah, ya, dan zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Insya Allah kalau kita termasuk minaz zakirin, orang-orang yang rajin berzikir, Allah jaga, ya, seluruh panca indera kita. Allah jaga dan Allah lindungi diri kita dari maksiat dan dosa. Maka malam kemarin kita bahas di majelis Mardotillah setiap malam Sabtu. Jadi silakan hadir di majelis-majelis yang kita asuh. Tidak cukup cuma di Ahad ini baik, malam Rebu, tiap malam sebenarnya. Ada sudah maghrib, ada sudah isya hadir. Ya, saya bahas di pertemuan malam Sabtu tadi dalam kitab Lubabul Hadis, ada sabda Rasulullah SAW bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu fadilahnya adalah kalau kita baca maka Allah ampuni, ya, ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa kita yang lalu dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Banten, maksud dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah adalah Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari maksiat dan dosa. Itu maksud. Jadi banyak-banyak zikir. Jadi 3 tadi ya, yang minimal. Pertama, sibukkan dengan hal yang positif, ya, gawe baik. Yang kedua, bergabung di komunitas-komunitas yang saleh, komunitas yang baik, ya. Yang ketiga, banyak zikir, karena zikir itu adalah benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak zikir, Allah jaga dia, Allah lindungi dia dari maksiat dan dosa, ya. Nah itu. Dan ingat besarnya pahala tadi. Yang keempat, ingat besarnya pahala sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat itu bukan ngeweknya dengan sabar, bukan, menghindarkan diri untuk tidak maksiat. Apalagi yang bujang itu kan, sabar untuk tidak pacaran itu berat, sabar untuk tidak megang, tidak ganggu anak gadis wong itu berat. Maka ketika sanggup langsung ta'aruf, ya kan, tidak pujaan, langsung lamar. Cuma ya siapkan dulu maharnya tuh. Mandung tuh kayak dulu, ya kan, ngumpul dulu, nabung dulu, ya, tapi ada niat dulu, ya, ada niat dulu. Saya dulu ketika mau, sebenarnya waktu kuliah di Palembang belum kepikiran ini nikah. Ada ayu angkat di Palembang tuh nanyo, Har, jadi ada calon belum? Ternyata dia nih nak nyodogen, ya kan? Oh, nak nyodogen, ya kan? Kata aku, ada yuk, budi gue waktu itu. Tapi sejak beliau bertanya itu, saya baru mikir, oh iya, aku nih lupa nak nikah, tuh sibuk belajar tadi kan. Akhirnya umur 29 baru nikah. Bukan tak laku, bukan Bang Sairi, cuma saya sibuk belajar, hadir majelis, sehingga tak kepikiran nak nikah itu. Akhirnya sejak ditanya itu baru kepikiran. Akhirnya baru nabung. 2 tahun kemudian terkumpul, langsung lamar. Bisa nikah. Jadi harus ada niat dulu dan nabung. Jangan nyibukkan wong tua. Ya, kalau wong tua bantu, alhamdulillah. Cuma kita harus punya inisiatif sendiri, nabung sendiri, kurang baru minta tawangi, ya? Kurang baru minta tambahin. Tapi jangan ngandalkan sama sekali. Jual kebun parah, ya kan, jual kebun, jual sapi nak nikah, kaget dulu. Kita dulu harus berupaya. Nah, sabar menahan diri untuk tidak pacaran, untuk tidak ganggu anak gadis wong, tapi sabar sampai menunggu saatnya tiba, sembari bersabar mengumpulkan mahar, ya kan? Nah, karena mahar wanita di dunia ini mahal, ya. Ada yang berjuta-juta, ada yang bersuku-suku. Yang lebih murah itu adalah mahar bidadari. Apa? Sebutir debu yang kita buang dari masjid itulah mahar bidadari. Apalagi berbutir-butir debunya tadi. Ngepel masjid, nyapu masjid, maka pahala marbot itu luar biasa besar. Ya. Jadi paling banyak bidadari kayak marbot masjid itu. Karena dia yang paling rajin bersihkan masjid. Ya. Karena maharnya bidadari akhirat adalah membersihkan, ya, sampah, kotoran, ya, yang ada di
rumah Allah yang ada di Mesir. Ya, itu beberapa di antaranya. Bergabung di komunitas yang baik, banyak zikir, sibukkan dengan hal-hal yang positif. Ingat besarnya pahala 900 kali lipat dibanding pahala sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam melaksanakan ibadah. Luar biasa. Jadi sabar tingkat tinggi itu. Ya. Oke, itu yang bisa kami jawab.